Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi mata kuliah Komputasi Sistem Linear bersama kami kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempelajari tentang studi persoalan sistem persamaan linear atau SPL dalam rangkaian listrik berbasis Gauss-Jordan, OBE, dan juga inverse. Nah, untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Keisha Naftalena dengan NIM 166221094 dan teman saya. Kemudian saya Dini Marta Renza Quranin dengan NIM 166221085. Kemudian saya Markis Diana Desi Maharani dengan NIM 166221081. Nah, untuk saat ini kita masuk ke bagian latar belakang. Dalam dunia teknik elektro, analisis rangkaian listrik tidak jarang digunakan matriks untuk menghitung besaran-besaran atau nilai-nilai yang ada di dalam rangkaian listrik. Salah satu metode yang sering digunakan dalam penyelesaian ini adalah metode Gauss-Jordan yang bekerja dengan menyederhanakan matriks menjadi bentuk echelon baris tereduksi. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff, SPL dapat dibentuk untuk menentukan arus dalam rangkaian listrik, tetapi penyelesaiannya secara manual dengan metode substitusi atau eliminasi biasa dapat menjadi tidak efisien, terutama untuk sistem dengan banyak variabel. Oleh karena itu, metode Gauss-Jordan menjadi alternatif yang lebih sistematis dan cepat dalam menyelesaikan SPL. Next. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dasar dari pengerjaan yang akan kita kerjakan setelahnya. Yang pertama terdapat hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu simpul dalam rangkaian listrik harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Hukum ini didasarkan pada prinsip konservasi muatan listrik yang menyatakan bahwa tidak ada muatan yang hilang atau tercipta di dalam simpul. Bisa didefinisikan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yaitu sigma I sama dengan 0. Next. Untuk yang kedua, terdapat hukum Kirchhoff 2, yaitu yang menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan dalam suatu loop tertutup dalam rangkaian listrik harus sama dengan 0, yaitu sigma V sama dengan 0, di mana VAB plus VBC plus VCD plus VDA sama dengan 0. Next. Nah, di dalam penyelesaian ini kita menggunakan 3 perhitungan, yaitu yang pertama operasi baris elementer, yang kedua inverse MATLAB, yang ketiga eliminasi Gauss berbasis MATLAB. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penentuan loop-loop yang ada pada rangkaian yang akan digunakan dalam perhitungan kami. Terdapat 3 loop. Untuk loop yang pertama yaitu R1, I1 dikurangi R1, I3 plus R2, I1 dikurangi R2, I2 sama dengan 0. Ekuvalen dengan R1 plus R2, I1 dikurangi R2, I2 dikurangi R1, I3 sama dengan 0. Maka diperoleh hasil persamaan linear yang pertama yaitu 6I1 dikurangi 2I2 dikurangi 4I3 sama dengan 0. Untuk loop yang kedua yaitu min V plus R2I2 min R2I3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan R2I2 dikurangi R2I1 sama dengan V. Maka diperoleh hasil persamaan linear 2I2 min 2I1 sama dengan 10. Untuk loop yang terakhir, yaitu loop yang ketiga, min R1I1 plus R1 plus R3 dikali I3 sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan linear yang ketiga, yaitu min 4I1 ditambah 8I3 sama dengan 0. Next.
Baik, untuk selanjutnya, dari tiga persamaan yang didapat dari hukum Kirchhoff sebelumnya, maka diperoleh sistem persamaan linearnya sebagai berikut, di mana untuk loop 1, 6i1 min 2i2 min 4i3 sama dengan 0. Kemudian untuk loop 2, min 2i1 ditambahkan 2i2 sama dengan 10. Lalu untuk loop yang ketiga, yaitu min 4i1 ditambah 8i3 sama dengan 0. Next. Selanjutnya, dari persamaan ketiga loop tadi, maka hasilnya dapat kita transformasikan ke dalam bentuk matriks, yaitu AX sama dengan B, di mana di sini untuk matriks A, yaitu baris pertama adalah loop 1, baris kedua adalah loop 2, dan baris ketiga adalah loop 3, kemudian ditambahkan dengan X, yaitu I1, I2, kemudian I3, sama dengan B, yaitu 0, 10, dan 0. Nah, kemudian dari persamaan matriks tersebut, maka didapatkan matriks augmented, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian dari matriks ini akan diubah ke dalam bentuk operasi baris elementer, di mana di sini untuk R1-nya sama dengan 1/6 R1. Next. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian di sini terdapat matriks operasi baris elementer di sini dengan mengubah pada baris kedua, yaitu R2 ditambahkan dengan 2 dikali R1, mendapatkan hasil seperti ini. Min 2-nya berubah menjadi 0. Kemudian untuk R3-nya yaitu R3 ditambahkan dengan 4 dikali R1. Di sini min 4-nya berubah menjadi 0. Lalu kemudian untuk baris matriks selanjutnya, pada baris kedua yaitu R2, di mana 3/4 dikalikan dengan R2, maka didapatkan matriks seperti selanjutnya ini, di mana 1,333 berubah menjadi 1. Nah, kemudian pada matriks selanjutnya, baris R3 ini diubah, di mana menjadi 1/4 dikalikan dengan R3, maka diperoleh sebagai hasil eliminasi Gauss sebagai berikut. Di mana pada sebelumnya angka 4 berubah menjadi angka 1. Next. Kemudian kita akan melanjutkan operasi baris elementer dari yang sebelumnya, di mana di sini untuk matriks ini pada baris kedua R2 ditambahkan dengan R3, sehingga didapatkan hasil min satunya akan berubah menjadi 0. Kemudian selanjutnya di sini pada baris pertama R1 ditambahkan dengan 0,333 dikalikan dengan R2, maka didapatkan hasil eliminasi Gauss-Jordan seperti berikut, di mana terdapat perubahan yang dari min 0,333 menjadi 0, sehingga hasil akhir dari eliminasi Gauss-Jordan tersebut didapatkan di mana I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan 10 ampere, dan I3 sama dengan 2,5 ampere. Oke, next ini ada perhitungan yang kedua yaitu menggunakan metode inverse dalam MATLAB. Jadi yang pertama ini di sini terdapat codingan untuk menginisialisasi dan pembersihan workspace. Lalu di sini ada definisi matriks koefisien A dan juga definisi vektor hasil B. Lalu selanjutnya ini untuk menampilkan display di matriks A dan B tersebut. Selanjutnya di sini ada menghitung solusi dengan metode inverse. Jadi menghitung inverse dari matriks A. Lalu menghitung solusi sistem persamaan linear dengan rumus X sama dengan A pangkat min 1 dikali B. Jadi secara otomatis menghitung inverse matriks A dan mengkalikannya dengan B. Sehingga hasilkan nilai X1, X2, dan X3 sebagai solusi. Lalu di sini akhirnya akan menampilkan hasil sesuai format, yaitu seperti yang ada di kanan ini, muncul matriks A-nya, matriks B, dan juga nilai X-nya. Didapatkan dari X tersebut, I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan 10 ampere, dan juga I3 sama 2,5 ampere. Lalu selanjutnya untuk perhitungan yang ketiga adalah menggunakan eliminasi Gauss atau MATLAB. Jadi ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dari MATLAB. Ini codingannya juga sama. Ini untuk inisialisasi dan persiapan. Lalu ini untuk mendefinisikan matriks koefisien A dan juga vektor hasil B. Lalu setelahnya membentuk matriks augmented, yaitu menggabungkan A dan juga B. N itu adalah jumlah baris dalam matriks atau banyaknya persamaan. Lalu output yang ditampilkan adalah seperti ini. Lalu lanjut ada eliminasi Gauss atau forward elimination. Di sini untuk caranya dalam menormalisasikan pivot, yaitu setiap elemen diagonal utama A, B, I, I dibuat menjadi satu. Dan dengan membagi seluruh baris I dengan elemen tersebut. Jadi eliminasi forward itu eliminasi di bawah pivot dinolkan dengan operasi baris. Jadi setelah ini prosesnya matriks augmented berbentuk segitiga atas. Lalu selanjutnya ada eliminasi Gauss-Jordan ke sini.
Ini mengubah matriks segitiga atas menjadi matriks identitas. Jadi dengan operasi baris, elemen-elemen di atas diagonal utama dibuat nol sehingga tersisa hanya matriks identitas di sebelah kiri. Jadi setelahnya baru menampilkan hasil akhirnya sesuai codingan displaynya sesuai ini menampilkan nilai I1, I2, dan I3. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini, seperti step-step yang telah dijelaskan tadi. Nilai I1 yaitu 5 ampere, nilai I2-nya 10 ampere, dan nilai I3-nya adalah 2,5 ampere. Nah, ini adalah perbandingan hasil antara metode OBE, inverse berbasis MATLAB, dan juga eliminasi Gauss berbasis MATLAB. Semuanya menghasilkan penghasilan yang sama, yaitu I1 sama 5A, I2 sama 10A, dan juga I3 sama 2,5A, yaitu dengan ketelitian 100%. Next, yang terakhir terdapat garis elementer, inverse matrix di MATLAB sama dalam menghitung arus listrik. Ini menunjukkan bahwa semua metode tersebut dapat digunakan secara efektif dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode dapat disesuaikan dengan kebutuhan, di mana OBE cocok untuk perhitungan manual, sementara metode berbasis MATLAB lebih praktis untuk sistem yang lebih kompleks. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, bisa melalui kolom komentar ya. Terima kasih banyak.